Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertiannya ya. Kesopanan budaya masyarakat Indonesia sering mengacu pada norma dan tata krama yang mengatur perilaku seseorang dalam interaksi sosial dengan tujuan menjaga harmoni, yang menghormati dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Kesopanan budaya dalam masyarakat Indonesia merujuk pada perilaku, sikap, dan tata krama yang mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai adat, tradisi, serta norma sosial yang berlaku. Kesopanan ini terwujud dalam cara individu berinteraksi dengan sesama, menjaga hubungan antar individu, dan menghormati kebiasaan lokal di berbagai daerah. Kesopanan budaya juga terlihat dalam tradisi lokal seperti adat sungkeman untuk menghormati orang tua, gotong royong sebagai bentuk kebersamaan, dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dengan mufakat. Masyarakat Indonesia cenderung menghindari perilaku yang dianggap kasar atau konfrontatif karena menjaga harmoni sosial adalah nilai yang dijunjung tinggi. Dengan keberagaman etnis dan budaya di Indonesia, kesopanan budaya menjadi perekat dalam menjaga kerukunan nilai-nilai, tidak hanya menjadi bagian dari identitas bangsa, tetapi juga menjadi cerminan karakter masyarakat Indonesia di mata dunia. Di sini tujuan dari pembelajaran tentang pentingnya norma kesopanan dalam kegiatan menulis yaitu yang pertama, agar siswa mampu memahami konsep norma kesopanan dan budaya Indonesia dalam teks tulisan maupun tertulis. Yang kedua, agar siswa mampu menganalisis norma kesopanan dan budaya yang terdapat dalam teks berbagai sumber. Yang ketiga yaitu agar siswa bisa mengkreasi teks yang mencerminkan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Di sini ada contoh teks yang mencerminkan norma kesopanan. Ada yang mau baca? Yang mau lihat silakan dibaca. Contoh teks yang mencerminkan norma kesopanan yaitu yang satu, saat mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan bantuan yang Anda berikan. Saya sangat menghargai dan akan selalu mengingat baik ini. Yang kedua, saat meminta bantuan, maaf, pada saya meminta bantuan Anda dan menemukan saya sangat menghargai bantuan Anda dalam hal ini. Yang ketiga, saat menolak secara sopan, terima kasih atas tawaran Anda. Maaf, tapi saya harus menolaknya untuk saat ini. Namun, saya sangat menghargai perhatian dan baik Anda. Yang keempat, memberi kritik dengan santun. Saya memahami usaha yang telah Anda lakukan. Mungkin ada beberapa aspek yang bisa kita perbaiki bersama agar hasilnya lebih maksimal. Bagaimana menurut Anda? Yang kelima, saat meminta maaf, yaitu saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin telah saya sebabkan. Saya akan berusaha lebih baik di masa mendatang untuk memastikan hal ini tidak terulang kembali. Baik, terima kasih Maulina. Thank you. Selanjutnya yaitu karakter teks yang sesuai dengan norma kesopanan dalam kegiatan menulis. Yang pertama yaitu bahasa yang sopan dan santun. Teks yang digunakan sesuai dengan norma kesopanan menggunakan bahasa yang halus, tidak ada bahasa kasar, dan menjaga lawan bicara seperti kata maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Yang kedua yaitu menghindari kata-kata yang bersifat pribadi atau terbuka. Norma budaya Indonesia mengutamakan kepantasan sehingga teks yang sopan menjadi bahasa yang baik. Yang ketiga yaitu menunjukkan sifat empati dengan menghargai perbedaan. Teks yang sesuai dengan norma kesopanan budaya Indonesia cenderung menunjukkan sikap empati dengan menghargai dan memahami perasaan orang lain. Sebelum melanjutin, Ibu mau nanya nih, dalam kehidupan kalian sehari-hari udah menerapkan norma kesopanan belum? Insyaallah udah. Oke, bagus. Nah, Ibu udah jelasin kan, di sini Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan secara bersama-sama ya. Baik, Ibu. Di sini Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat teks ya, dan setiap kelompok nanti boleh menilai kelompok temannya ya, dan kelompok yang paling bagus akan Ibu beri hadiah. Baiklah, ini untuk kelompok 1. Ini nanti untuk
penilaian untuk kelompok 2. Jadi kalian nanti menilai kelompok 2 setelah mereka menyampaikan. Ya. Penilaiannya dari 1 sampai 10 ya. Nah, di sini kan ada pemahaman awal nih, identifikasi. Nah, nanti kalian jawab, ini kan ada pertanyaannya. Terus yang kedua, kalian membuat deskripsi yang sesuai dengan norma dan kesopanan budaya yang ada di Indonesia. Terus ini ada tugas pribadi yang nanti bisa kalian kumpulkan ke ibu ya setelah selesai. Ibu. Oke, Bu. Ini untuk kelompok 2 ya. Ya Bu. Ini penilaian untuk kelompok 1. Jadi nanti kalian menilai mereka dari 1 sampai 10. Nah, tugasnya yang pertama yaitu isi identifikasi norma kesopanan. Ini ada pertanyaan yang kalian jawab. Terus yang kedua kalian menulis teks deskripsi ya. Terus ini ada tugas pribadi nih. Nanti kalian kumpul ke ibu setelah selesai ya. Oke, Ibu. Makasih. Sama-sama. Baiklah, untuk tugasnya ibu beri waktu 15 menit ya. Kalian boleh mengerjakannya secara berdiskusi. Untuk penilaiannya kalian boleh memberi nilai dari 1 sampai 10 ya. Nilai dari cara penyampaian dan isi teks mereka. Oke? Oke, Ibu. Baik. Nah, sudah bisa? Ya, Bu. Berarti nanti tulis teks deskriptif kan. Hanya 200 berapa. Terus nanti dapat lagi, Bu, teksnya. Kalian baca ya. Satu orang boleh maju ke depan. Baik, Bu. Selamat menulis. Ya, Ibu. Tugas deskripsinya buat teks 200 kata yang sesuai dengan kesopanan. Ini ada contohnya seperti upacara adat, tradisi hari raya atau kegiatan lokal di daerah masing-masing. Yang ini yang tugas ininya pribadinya nanti Pribadi nanti dibawa ke ibu ya setelah selesai. nanti yang ke depan berapa orang? Satu orang ya yang ambil. Jangan lupa ini untuk penilaian kelompok sebelah ya. Oke, selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, baik. Untuk kelompok 1 boleh maju. Ayo kita Mana sih Pemahaman awal, pertanyaan pertama, apa yang dianggap sebagai pelanggaran norma kesopanan dalam situasi tersebut, di mana pelanggaran norma kesopanan dalam situasi ini terletak pada penggunaan bahasa yang tidak formal dan kurangnya sapaan yang tepat. Untuk memperbaiki interaksi, siswa perlu menggunakan bahasa yang sopan, menjaga intonasi suara, dan menunjukkan sikap hormat kepada gurunya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya siswa tersebut berinteraksi dengan gurunya? Jawabannya, siswa tersebut seharusnya berinteraksi dengan gurunya dengan menunjukkan rasa hormat dan menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai norma kesopanan Indonesia. Tugas menulis judulnya upacara Gamben di Bali pada ritual pelepasan jiwa keakhiran. Gamben adalah salah satu tradisi khas masyarakat Bali yang mencerminkan keindahan dan kedalaman filosofi guru dalam kehidupan sehari-hari. Upacara ini merupakan prosesi pembakaran jenazah sebagai simbol pelepasan roh menuju alam akhirat yang diyakini sebagai langkah menuju reinkarnasi atau mencapai moksa. Pelaksanaan Gamben diawali dengan persiapan pasca oleh keluarga almarhum. Mereka membuat bade atau menara jenazah dan lembu replika yang digunakan sebagai tempat pembakaran. Ritual ini biasanya melibatkan banyak warga desa, mencerminkan semangat gotong royong yang kental. Hari pelaksanaan dipilih berdasarkan perhitungan kalender Bali agar sesuai dengan hari lahirnya. Pada hari upacara, jenazah diarah menuju tempat pembakaran dengan iringan gamelan khas Bali. Suasana dipenuhi doa, taburan bunga dan asap debu yang harum, menciptakan nuansa sakral. Proses pembakaran dilakukan dengan penuh penghormatan, diiringi mantra-mantra
menghormati dunia. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Baiklah, untuk kelompok 2 silakan maju. Nah, di sini untuk pemahaman awal yaitu apa yang dianggap sebagai pelanggaran norma kesopanan dalam situasi tersebut. Nah, pelanggaran norma kesopanan dalam situasi ini terletak pada penggunaan bahasa yang tidak formal dan kurangnya kesertaan yang tepat untuk memperbaiki interaksi untuk menggunakan bahasa yang sopan, menjaga intonasi suara, dan menunjukkan sikap hormat kepada dirinya. Yang kedua yaitu bagaimana seharusnya siswa tersebut berinteraksi dengan gurunya. Nah, siswa tersebut harusnya berinteraksi dengan gurunya dengan menunjukkan rasa hormat dan menggunakan bahasa yang sopan sesuai norma kesopanan di Indonesia. Di sini tugas menulis kami ambil yaitu tradisi sepaten di Yogyakarta, yaitu pengetahuan budaya dan keagamaan. Kamen adalah salah satu tradisi budaya yang khas dari Yogyakarta. Berlangsung setiap tahun untuk memberikan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi ini merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan ajaran Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman kerajaan Umayyad. Sekaten biasanya dimulai di Masjid Gede Kauman, tempat gamelan Kiai Butuh Madu dan Kiai Naga Wilayah dilakukan. Karena gamelan ini dipercaya mengandung makna spiritual yang mendalam, mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Acara puncaknya adalah berbunuh Maulid. Ketika penyembahan, persembahan berupa makanan berbentuk kalkun, darah, daging, karaton, dan masjid. Selain aspek religius, sekaten juga menjadi ajang pesta rakyat pasar malam di alun-alun utara keraton, menawarkan berbagai hiburan, kuliner tradisional dan kerajinan khas Yogyakarta. Ribuan pengunjung, baik dari dalam maupun luar kota, datang untuk merasakan suasana meriah dan sakral ini. Tradisi sekaten mencerminkan harmoni antara nilai-nilai agama dan bahasa lokal. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW, tradisi ini juga menjadi simbol persatuan masyarakat dalam melestarikan warisan budaya nenek moyang mereka. Oke, bagus sekali. Ini penampilan sudah bagus-bagus. Nah, udah dinilai untuk temannya? Oke, boleh dikumpulkan. Terima kasih. Oke. Oke, untuk penilaiannya pada bagus semua. Jadi untuk hadiahnya Ibu bagi rata aja ya, karena kalian sudah berusaha untuk nampil yang bagus. Beri tepuk tangan dong. Bu, yang nampil 2 dong. Boleh. Dibagi-bagi ya sama temannya. Nggak boleh, harus bagi rata ya. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang norma kesopanan dan budaya